Halo Aries, bagaimana kabar kamu hari ini? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya. Hari ini kita kembali general reading lagi ya untuk kamu para Aries di sana. Kali ini judul video yang saya angkat tentang keajaiban yang besar ini datang di saat yang tepat untukmu Aries sebentar lagi. Guys, di sini selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaan secara umum ya. Energinya untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan jikalau ya dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak reson dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi kamu ya. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya, agar apa yang nantinya terbacakan di video kita kali ini bisa benar-benar masuk ke kehidupan kamu ya Aries, karena saya yakin dan percaya di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Dan seperti apakah pembacaan energi kamu Aries di sini, kita akan lihat ya energinya satu persatu. Oke, saya buka dulu kartu energi untuk Aries ya. Oke, yang pertama di sini ada King of Swords ya. Oke. Oh, ada The Chariot nih. Bagus ini ya. Oke, yang ketiga ada The Hermit pula ya. Ada Ten of Cups dan bottom of the deck di sini ada Four of Swords ya. Oh, maaf, Five of Swords teman-teman. Oke, Aries fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya bisa sampai atau bisa teman-teman Aries pahami. Oke ya, keajaiban yang besar ini datang di saat yang tepat untukmu Aries sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan kartu bottom of the deck kamu ya teman-teman. Begini ya, keajaiban yang datang itu ya. Jadi pertama begini yang saya lihat ya Aries, di saat kita benar-benar sudah tidak tahu kita harus mencari jawaban kemana gitu ya, benar-benar saat kita sudah nggak tahu harus ngelakuin apa, di situ sebenarnya momennya adalah apakah kita akan terus mencari jawaban gitu. Karena semakin dicari jawabannya makin nggak ada begitu. Jadi sebenarnya di titik itulah kita dapat momen aha gitu. Oh iya, apakah ini artinya kepasrahan gitu ya. Kita udah ngelakuin apapun bukan dalam berarti konsepnya kita menyerah gitu. Ya udah gitu. Pasrah gitu. Konsepnya kita seperti menyerahkan segala sesuatunya yang momennya mungkin secara sadar kita paham bahwa ada sesuatu yang bukan di bagian kita. Mungkin di saat ini inilah bagiannya gitu. Oke, menyerah atau berserah ini artinya kita paham gitu bahwa mungkin ini adalah bagiannya gitu. Mungkin dengan cara inilah kamu memperbaiki hubunganmu dengan semesta gitu atau Tuhan gitu. Jadi dari keseluruhan kartu energi yang keluar ini ya Aries, keajaiban besar datang di saat yang tepat ini bisa bentuk kesuksesan kamu di sini ya. Kesuksesan dan apa ya, ini energinya seperti energi happiness gitu ya, energi bahagianya itu full gitu ya, bahagianya itu besar banget gitu. Jadi kayak dari berbagai sudut arah kehidupan kamu itu kayaknya happy aja gitu, bahagia. Nah itu yang mau datang gitu, keajaiban itu. Mungkin ya pertama-tama ada banyak hal yang terselesaikan akhirnya, makanya di sini kamu happy ya. Di bagian keuangan kamu mungkin akan merasakan kebahagiaan, hubungan dengan keluarga, masalah percintaan, hubungan sosial, hubungan dengan sendiri, semuanya kembali membaik. Nah itu kayak kamu benar-benar kayak keajaiban yang luar biasa di dalam hidup kamu. Jadi Aries ya, energi Five of Swords ini ya, di sini kita perlu ya memvalidasi dengan King of Swords. Kita perlu untuk mempercaya diri di sini, tapi
perlu juga gitu untuk kita menata kembali pikiran kita gitu supaya tidak terlalu logik ya. Untuk mendinginkan pikiran ya, kita perlu menurunkan sedikit ego di dalam diri gitu, atau merendahkan sedikit perasaan atau pikiran yang terlalu logik. Supaya apa? Ketika ada sesuatu yang memang tidak mampu kita sentuh, belum mampu kita jangkau, kita tidak ada rasa ketidakpuasan begitu. Oke? Karena kalau logika kan akan selalu ngedorong diri kita untuk ini gitu, tetapi tidak ada arahannya kemana gitu ya, hanya didorong terus gitu. Ibarat orang jalan disuruh lurus saja, nggak ada beloknya, ujung-ujungnya masuk jurang gitu ya kan. Nah di sini ya, ini yang saya lihat. Jadi dari energi 5 pedang ini yang saya bilang, di saat kamu memang sudah buntu banget jalannya di sini ya, mungkin saat ini dan ya ini sudah kamu lewati gitu ya, ini mengindikasikan bahwa ya kita perlu ya mundur selangkah untuk memahami apa aja yang sudah kita perbuat, apa aja yang udah kita lakuin, apa aja usaha kita gitu untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita ya, menjalankan berbagai fase ke dalam kehidupan kita gitu, apa aja yang sudah kita kerjakan. Artinya ya, mengamati siklus hidup kita, mengamati diri kita, bahwa kita adalah esensi atau bagian dari Tuhan itu. Jadi bentuklah gitu, atau jalinlah lagi ya hubungan baik kita dengan Tuhan gitu di dalam kehidupan kita. Nah ini ya, bagian atau salah satunya itu adalah kepasrahan, bukan berarti menyerah gitu ya. Oke. Di sini King of Swords ini sebenarnya tentang kemenangan ya. Jadi Aries, apapun permasalahan kamu ya, persoalan kamu bisa kok mengatasinya, kamu bisa melewatinya. Tetapi tanpa kamu menjudge gitu ya diri kamu sendiri ya, situasi atau keadaan kamu di sini. Oke, mungkin kamu adalah orang yang terlalu keras mungkin ya terhadap diri sendiri gitu ya. Mungkin kamu terlalu bersemangat gitu kalau ngerjain sesuatu atau ngelakuin sesuatu itu harus gercep gitu, harus gini gitu ya. Kadang-kadang kamu jadi otoriter untuk diri kamu sendiri di sini. Makanya ya perlu untuk mendinginkan sedikit gitu, atau menurunkan tensi sedikit ya dari pikiran kamu atau logiknya kamu ya, ego di dalam diri di sini. Jadi di sini, di sisi lain ya, di sisi di saat kamu ngerasa lemah ya Aries, bagusnya dari King of Swords ini akan mampu untuk saya melihat kamu bangkit dari keterpurukan ya. Kamu mampu mendorong atau memotivasi diri kamu sehingga banyak dari kamu Aries ya, walaupun kamu mendapatkan persoalan atau permasalahan, kamu akan cepat move on gitu, karena kamu bukan tipe kalau orang yang suka bertele-tele ya, senang berada di situasi seperti itu gitu ya, nggak mau pengennya sat-set gitu. Oke. Jadi di sini dari energi selanjutnya di sini saya ngelihat ya, di saat kamu berpikir di luar gitu ya, kamu akan mendapatkan sesuatu di luar, kamu akan mendapatkan petunjuk gitu. Ternyata dengan kamu mengamati pikiran kamu, tindakan kamu, apa yang kamu hadapi saat ini, kamu jatuhnya kayak kembali kepada diri kamu sendiri. Oh iya gitu, jawaban kan ada di dalam gitu. Nah, energi The Hermit ini juga memberikan pesan atau sinyal bahwa segala sesuatu yang ada di luar diri kamu ya, itu adalah bagian dimana kamu belajar gitu. Itu bagian dari pelajaran kamu juga gitu ya. Kamu tidak bisa mengabaikan hal itu Aries. Memang kamu butuh waktu ya untuk menyendiri, berduaan dengan diri kamu sendiri ya, mengamati pikiran dan perasaan serta tindakan kamu.
untuk mungkin memperdalam gitu kesadaran kamu, ya, sisi spiritualitas kamu, kepekaan di dalam diri gitu. Tetapi kamu juga tidak boleh melupakan hal-hal yang ada di luar kamu gitu, atau orang-orang yang di sekitar kamu, orang-orang yang kamu kasihi, ya, orang-orang terdekat kamu, ya, sesimpel pasangan, keluarga, dan lain sebagainya. Mereka juga punya kontribusi untuk membentuk diri kamu menjadi seseorang seperti saat ini, Aries. Ya, energi Deseriot ini ada kabar baik untuk diri kamu. Ya, ada sesuatu yang mungkin ini adalah bagian kayak keajaiban itu memang sudah dekat untuk kamu. Ya, keajaiban besar itu ada untuk diri kamu. Mungkin saya melihat ya, sebagian besar kayak keajaiban ini adalah reward atau hadiah untuk diri kamu. Ya, hadiah untuk diri kamu, Aries. Jadi, apa yang kamu bayangkan gitu ya, mungkin kamu pernah membayangkan gitu ya, sesuatu yang mohon maaf kayak sesuatu yang negatif di dalam diri kamu. Ya, mungkin pernah berpikir yang aneh-aneh gitu ya di sini. Ternyata yang hadir ke dalam hidup kamu jauh banget gitu dari hal itu yang kamu pikirkan gitu. Ternyata di sini Tuhan itu ingin menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya gitu. Ya, ada sebuah kesuksesan yang mau masuk ke dalam diri kamu yang terlihat di sini. Jadi dari energi Deseriot ini tentang perubahan atau pergerakan, Aries. Nah, dari energi Deseriot ini saya melihat ya, sebuah keajaiban ini akan membawa kamu untuk bisa keluar dari penjara egonya kamu gitu, atau dari penjara pikiran kamu sendiri gitu ya, dari sesuatu yang apa ya, yang kemarin-kemarin egonya itu atau tidak terpuaskan gitu. Akhirnya ada sesuatu yang benar-benar memuaskan ego kamu, dalam tanda kutip tidak selalu buruk gitu. Artinya ini tadi gitu, Tuhan memvalidasi bahwa hidupmu aman gitu, kamu baik-baik aja. Ini loh untuk kamu. Ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang besar untuk diri kamu. Nih gitu. Ya, ada bunga matahari ini adalah bagian dari harapan kamu gitu, atau sesuatu yang memang kamu harapkan di dalam hidup kamu saat ini, Aries. Itu keajaibannya. Itu salah satu keajaiban untuk kamu di sini. Ya, selanjutnya energi Ten of Cups ini ya. Ini yang saya bilang, Aries. Bentuk dari keajaiban kamu di sini adalah kebahagiaan utuh gitu. Ya, yang namanya kebahagiaan utuh itu artinya tidak ada kamu kayak tidak nemuin celah-celah untuk kamu apa ya? Celah-celah untuk kamu menjudge kehidupan kamu gitu. Yang ada hanya gitu bagaimana kamu mensyukuri apa yang hadir, ya, dan mulai kayak bisa merangkul diri kamu yang lama ya, untuk berterima kasih ya kepada apapun yang semesta sediakan di dalam kehidupan kamu di sini. Ya, jadi dari Ten of Cups saya melihat ini bisa bentuk penyatuan kembali atau keadaan yang kembali harmonis di sini. Ya, jadi yang kemarin-kemarin mungkin hubungannya dengan orang lain, entah dengan teman kerja, entah dengan pasangan, dengan keluarga, ini akan semakin harmonis dan bisa juga ini memang bentuk kebahagiaan ya, yang akan membentuk keadaan atau hubungan dengan orang-orang terdekat itu, Aries, semakin baik gitu ya, semakin harmonis ya, keadaannya semakin damai gitu ya di dalam kehidupan kamu dan bersama orang-orang yang kamu kasihi ya. Jadi dari energi Ten of Cups ini mengindikasikan banyak hal yang bisa kamu rayakan gitu. Banyak momen-momen yang bisa kamu rayakan bersama orang-orang tercinta di sini. Oke, keajaiban besarnya adalah saya melihat ya, sesuatu yang tidak hanya kamu yang dapat merasakan gitu, tetapi orang-orang di sekitar kamu pun akan dapat merasakan keajaiban yang kamu dapatkan gitu. Jadi Aries, ibaratnya begini ya, kamu mungkin adalah orang yang dipakai untuk menjembatani
kebaikan Tuhan juga gitu bagi orang-orang yang kamu sayangi gitu. Nah, kamu dapat keajaiban dan mereka dapat merasakan keajaiban itu dari kamu gitu. Mungkin kamu adalah jembatannya untuk mereka gitu ya, merasakan kebaikan di dalam hidupnya gitu, Aries. Oke. Mungkin ada orang-orang yang kamu kasihi saat ini sedang kesulitan dan lain sebagainya gitu ya. Perpanjangan tangan Tuhan lah kalau diibaratkan begitu ya, teman-teman Aries. Oke. Kita lihat pesan-pesan dari semesta untuk kamu. Yang pertama di sini adalah Aries, apa ya? Coba tetap jadi orang yang apa ya? Mampu untuk mendengarkan Tuhan gitu, atau mampu untuk mendengarkan pesan semesta di hidup kamu gitu. Jadi tetaplah bertahan menjadi orang yang mampu mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kamu di sini. Karena begini, kehidupan itu ya yang ada di dalam diri kita, setiap makhluk itu, Aries, adalah bagian dari pekerjaan tangan Tuhan gitu. Salah satunya nafas yang Tuhan berikan, yang tadi saya bilang di awal ya, nafas itu ajaib gitu kan, nggak perlu disuruh gitu, nggak ada pengontrolnya gitu, apa saja gitu secara natural, tidak ada yang nyuruh kita tidur nyenyak lelap sekalipun gitu ya, jantung kita berdetak kan, nadi kita gitu ya, dan lain sebagainya, itu tidak perlu diperintah. Nah, itu adalah bagian dari keajaiban-keajaibannya yang perlu kita resapi dulu gitu. Sebelum kita mendapatkan keajaiban besar itu, coba perhatikan apa keajaiban-keajaiban kecil di dalam hidup kita. Nah, sesimpel kita mungkin bingung ya, apa ya, di dalam keadaan yang apa ya, katakanlah di dalam keadaan sukar sekalipun, susah sekalipun gitu, tetap ada kok rezeki yang bisa kita nikmati ya, tetap ada kok hal yang bisa kita syukuri gitu ya, Aries. Nah, pesan selanjutnya di sini ya, artinya ketika ada sesuatu yang membuat kita merasa ruwet, itu benar-benar tidak sebenarnya ruwet gitu, hanya saja sudut pandang kita aja yang perlu kita rubah. Oke, Aries. Jadi ya, langit ini mengindikasikan sama burung-burung di sini, artinya ada keluarga di sini. Artinya di sini Tuhan itu mau bilang, kamu akan hidup dengan aman, dengan tenang gitu di rumah kamu lah begitu ya. Maka kamu perlu untuk menyisakan waktu untuk bersenang-senang gitu. Nah, istirahatlah dengan nyaman gitu. Nah, ini tadi ya, meluangkan waktu bersama orang yang kamu kasih. Artinya apapun yang terjadi saat ini fine, hidup kamu oke aja kok, hidup kamu aman-aman aja kok. Dan keajaibannya yang disediakan Tuhan di dalam hidup kamu, Aries, tugas kamu itu adalah menyediakan ruang kosong gitu di dalam diri kamu. Dengan apa gitu? Dengan cara membersihkan sesuatu yang memang layak untuk kamu bersihkan. Ya, membersihkan hal-hal yang memang harus kamu bersihkan gitu. Misalnya ya, salah satunya mungkin perasaan atau pikiran-pikiran yang negatif atau cemas, khawatir, berlebihan. Itu kan kayak kita mengisi sesuatu yang memang tidak patut untuk kita isi gitu ya. Karena begini, Aries, Tuhan itu tidak mengabulkan apa yang kamu minta gitu, tetapi Tuhan itu memberikan apa yang ada di dalam pikiran kamu atau apa yang kamu pikirkan ya. Jadi intinya di sini, Aries, yang bisa saya tangkap ya, bahwasanya keajaiban besar ya yang akan masuk ke dalam hidup kamu ini memang terlihat sudah ada di depan mata kamu. Tinggal lagi kamu
memantaskan diri kamu ya dengan cara ya seperti yang saya bilang tadi, membersihkan atau menyediakan wadah agar di diri kamu itu, agar keajaiban itu memang benar-benar masuk ke hidup kamu, Aries. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini resonate ya untuk Aries semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.